Oke, kita bahas ini yuk. Coba bayangin deh, sebuah dunia di mana internet super kencang itu bukan lagi barang mewah. Sebuah revolusi lagi terjadi di pasar internet Indonesia, dan harganya, wah, dijamin bikin kaget. Yap, beneran. Kalian nggak salah dengar. Rp100.000 buat kecepatan 100 megabit per detik. Gila kan? Kedengarannya mustahil banget, kayak ngerusak pasaran gitu. Gimana caranya ini bisa terjadi, dan apa aja plus minusnya? Yuk, kita bedah rahasianya bareng-bareng. Lihat deh bedanya, jauh banget. Biaya per megabit buat teknologi baru ini cuma 1.000 perak. Sementara fiber optik yang biasa kita kenal itu rata-rata bisa 4 kali lipat lebih mahal. Ini bukan cuma sekedar diskon loh, ini bener-bener lompatan besar dalam hal efisiensi biaya. Nah, harga semurah ini kan kedengarannya kayak sebuah terobosan besar ya. Coba deh kita intip, teknologi apa sih yang ada di baliknya? Namanya itu Fixed Wireless Access atau disingkat FWA. Gampangnya gini deh, bayangin aja sinyal 5G diubah jadi koneksi Wi-Fi super kencang dan stabil buat di rumah. Dan yang paling penting, nggak perlu ribet narik-narik kabel lagi sama sekali. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting nih. Rahasia kenapa jangkauannya bisa luas dan harganya murah itu ada di jalur frekuensi radio yang dipakai. Kuncinya itu ada di frekuensi 1,4 GHz. Beda sama frekuensi 5G yang lebih tinggi, frekuensi rendah ini punya dua keunggulan super. Jangkauannya lebih luas, dan yang paling penting, sinyalnya itu jago banget nembus tembok rumah kita. Terus, efeknya di dunia nyata gimana? Karena jangkauannya luas, providernya jadi nggak perlu bangun tower banyak-banyak. Otomatis, biaya bangunannya jadi jauh lebih murah kan? Buat kita sebagai pengguna, koneksi di dalam rumah jadi stabil banget tanpa perlu pasang antena aneh-aneh di luar. Ujung-ujungnya, ya harga jadi lebih murah buat kita semua. Tapi, frekuensi doang itu nggak cukup. Ada pilar teknologi lain yang bikin model bisnis ini jadi mungkin dan efisien banget. Pilar keduanya adalah Open RAN. Anggap aja ini kayak open source-nya dunia hardware jaringan. Dan teknologi ini, wah bener-bener mengubah permainan soal biaya. Jadi, gunanya Open RAN ini apa sih? Jadi gini, provider itu bisa ngerakit jaringan mereka pakai hardware dari macam-macam merek. Mirip kayak kita ngerakit PC custom. Mereka nggak lagi dikunci sama satu supplier yang harganya selangit. Ini bikin ada persaingan sehat antar vendor, yang langsung motong biaya, dan hematnya itu ya diterusin ke kita sebagai pelanggan. Dan bagian paling asiknya buat kita sebagai pengguna, instalasinya itu loh. Nggak perlu lagi tuh nungguin teknisi datang, nggak perlu ada drama narik kabel. Pakai FWA, modem datang, colok listrik, langsung online. Udah, sesimpel itu. Oke, sekarang pertanyaan yang pasti ada di kepala kita semua nih. Gimana kalau teknologi baru ini kita adu langsung sama jawarannya, si fiber optik? Perbedaannya ini cukup mendasar ya, dan penting banget buat kita pahami biar tahu posisi FWA ini sebenarnya di mana. Nah, di sini kita bisa lihat langsung perbandingannya. Pertama, medianya jelas beda ya. FWA pakai gelombang radio, fiber pakai kabel kaca. Ini ngaruh banget ke instalasinya. FWA tinggal colok, fiber butuh teknisi. Terus harganya, wah bedanya jauh banget kan per 100 Mbps-nya? Tapi ada tapinya nih. FWA itu bisa agak rewel kalau cuaca lagi ekstrim. Beda sama fiber yang stabil banget. Tapi FWA punya kelebihan lain, modemnya bisa dibawa-bawa asal masih ada sinyal. Satu lagi poin penting, latensi, atau gampangnya kecepatan respon jaringannya. Latensi FWA ini sebenarnya udah oke banget, sekitar 10-20 milidetik. Buat video call atau streaming sih udah lebih dari cukup, lancar jaya. Tapi ya itu, fiber optik tetap jadi dewanya, latensinya bisa di bawah 5 milidetik. Bedanya ini mungkin nggak kerasa buat kita yang pakai sehari-hari, tapi buat gamer pro, wah ini bisa nentuin menang atau kalah. Oke, jadi setelah kita bandingin semua ini, sebenarnya ini bukan soal mana yang lebih bagus mutlak, tapi lebih ke solusi mana yang paling pintar. Kutipan ini benar-benar ngerangkum strateginya dengan pas banget. Jadi, si internet rakyat ini tuh sebuah kompromi yang cerdas banget. Dia rela ngorbanin dikit latensi super rendahnya fiber, tapi gantinya dapat jangkauan yang luas banget, biaya operasional yang ditekan abis, dan kecepatan download yang tetap kenceng buat harganya. Jadi, apa nih kesimpulannya? Intinya, ini adalah internet super ngebut dengan harga yang masuk akal banget, yang bisa terwujud berkat kombinasi cerdas dari frekuensi 1,4 GHz dan teknologi Open RAN. Cara pasangnya yang gampang juga bikin ini jadi solusi jalan tengah yang brilian, menyeimbangkan antara performa dewa dan kemudahan akses buat semua orang. Nah, pertanyaan terakhirnya tinggal satu. Dengan harga semurah ini dan kemudahan yang ditawarin, apakah model internet rakyat ini bakal jadi kunci yang ngebuka akses internet kenceng buat jutaan orang di Indonesia? Cuma waktu yang bisa jawab.